Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Vika Card Reading. Kali ini temanya tentang prediksi percintaan kamu di bulan November. Jadi ini adalah sebuah ramalan yang akan aku bacakan tentang apa yang akan terjadi di dunia percintaan kamu di bulan November. Aku bakalan bacain per minggu ya nanti ya. Terus aku bacain energi kamu dulu, terus major isunya, isu-isu percintaan apa yang keluar, terus per minggu ya seperti apa. Oke. Di sini ada 3 pilihan untuk kalian yang baru di channel aku. Hai, welcome. Jadi aku selalu ngasih 3 pilihan. Pilihan pertama ini isinya ada merah, ada ribbon atau pita yang warna merah. Pilihan kedua ini ada ribbon yang warna putih atau silver. Pilihan ketiga di sini ada yang warna biru. Oke, jadi gunakan intuisi kalian dalam memilih. Jadi caranya untuk salah satunya untuk bisa milih pakai intuisi gimana? Memvisualisasikan dirimu datang ke aku dengan sebuah pertanyaan. Karena ini temanya tentang prediksi cinta, jadi pertanyaannya seperti itu. Nanti di visualisasi kamu itu, kamu bisa ngelihat ada ngelihat cahaya di pilihan, atau kamu bahkan ngelihat aku yang akan nunjukin gitu. Jadi visualisasi setiap orang akan beda-beda, oke? Dan utamakan niatnya, jangan terlalu menggunakan dengan mentioning nama seseorang atau dengan mentioning fokusnya ke satu orang aja, karena ini for you, buat dirimu. Jadi fokusnya ke dirimu gitu loh, oke? Dan ini general reading. Energinya bisa resonate, bisa tidak, dan energinya itu bisa vice versa. Kan kita ngomong soal percintaan. Aku langsung mulai aja ke nomor pertama atau pilihan pertama, oke? Pause videonya kalau kamu butuh waktu untuk memilih. Halo semua untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi karena ini adalah journal reading, kalau kamu mau dibuatkan seresonan sama diri kamu atau sesuai sama diri kamu, kamu bisa book personal reading. Nomornya ada di bawah, linknya ada di bawah. Oke? Jadi aku akan bacakan tentang energimu dulu saat ini. Okay, Spirit Guide, Angel Divine Power, like God, and Goddesses, I'm releasing my ego so I can speak the truth, give permission and protection to several people who pick the red ribbon. Tell me about their current energy right now. I need 3 card. Ada Resilient, the Queen of Swords. Kamu benar-benar lagi diam, lagi memahami situasi, lagi bertindak selogika mungkin, lagi pasif. Page of Pentacle. Aku juga ngeliat di sini kalian adalah sosok orang yang dewasa, lagi fasenya mendewasakan diri, lagi fokus sama keyakinan hidup atau fondasi hidup. Di sini ada energinya air sign, Gemini, Libra, Aquarius, earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, and the air pen ini Pisces, Taurus, Libra. Lagi di fase menambah knowledge atau pengetahuan ya, yang aku lihat pengetahuan spiritual, pengetahuan soal keyakinan hidup, religious belief. Kamu juga di sini ada di fase lagi sharing knowledge. Jadi mencari sebuah pemahaman, bisa sambil ngobrol, sambil menemukan sebuah perkumpulan yang bisa sharing. Terus kalau aku lihat di sini juga ada orang yang memiliki pola pikir tuh sebenarnya terbuka, open minded, tapi juga stabil di sini. Jadi ada sebuah balance yang bagus ya. Kamu open minded nih sama seseorang, contohnya sama orang-orang di sekitar juga lagi open minded, tapi kamu mempunyai prinsip gitu. It's okay, karena the Queen of Swords dan dia prinsip, orang-orang yang mempunyai prinsipal yang bagus. Prinsipal yang bagus tuh artinya kamu tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar, dan itu bagus. Dari di sini aku juga ngeliat orang-orang yang lagi galak banget. Lagi dari the Queen of Swords itu adalah sebuah energi orang yang memang aku tahu aku maunya apa. Kalau kamu bohong sama aku atau kamu bertindak tidak sesuai sama ekspektasi aku bisa cut kamu dengan mudah. Dari Page of Pentacle di sini aku ngelihatnya kamu lagi ada di fase dimana entah kamu helping orang lain, membantu orang lain, atau ada orang lain yang membantu dirimu. Jadi mari kita lihat major energinya untuk di bulan November.
Tell me about the people who pick red ribbon love life in November. Tell me about their love life in the month of November. I need 4. Ada the Fool. Ada awal mula baru, ada the Strength, ada kamu nyaman sama seseorang. Di sini ada the Star. Oke, lagi populer banget. Oke, ada pertama majornya sebenarnya ada awal mula baru. Dan ini ada 2 kartu di tarot deck. Itu 2 kartu paling kuat. Pertama the Strength, kedua itu the Fool. Sebenarnya energinya paling besar kalau ngomongin soal kekuatan itu the Fool. Kenapa? Karena start. Kayak kamu mau lari, kamu energinya baru mau nih, berarti energinya masih besar kan, belum lari. Nah ini kuat, jadi masih banyak vitalitas, masih banyak energi. Jadi untuk memulai segala sesuatu yang baru, kamu masih fresh. Jadi energinya masih fresh di sini. Dan tentang love life, jadi kamu punya optimisme yang bagus tentang percintaan. Ada sesuatu hal yang akan dimulai di bulan November. Ada new beginning, bisa sama orang baru atau orang yang sudah nyaman banget sama kamu, atau kamu punya kenyamanan khusus sama orang ini. Jadi ada sebuah hal yang bisa dibilang koneksinya itu ada 2 kemungkinan. Pertama, grup pertama dealing sama seseorang di masa lalu yang memiliki sebuah hubungan sama kamu atau pernah nyaman-nyamanan sama kamu, atau yang grup satu lagi kamu berhubungan sama seseorang yang memang mempunyai nostalgia feeling nostalgia tuh kayak kamu baru ketemu orang tapi kamu ngerasa kayak udah kenal lama gitu loh. Ada energi seperti itu karena kamu punya memory from the past. Dan di sini ada 10 of Wands, ada sebuah responsible. Yang namanya ada responsible dan new beginning berarti ada sebuah tanggung jawab di percintaan. Dari the Star ada harapan yang akan terwujud di dalam kehidupan percintaan kamu. Jadi kalau harapan yang akan terwujud, ini ngomongin soal harapan yang tidak datang dari obsesi, tidak datang dari aku ingin ini, aku ingin itu. Datangnya dari sebuah harapan yang kamu menginginkan sebuah situasi. Contohnya gini, kamu mau punya pacar, tapi kan ada orang yang aku mau pacaran sama A, itu bakalan sulit terkabulkan. Tapi kalau misalnya kamu hanya ya aku mau ingin pasangan dan aku serahkan semua sama yang di atas, di situ akan ada yang terwujud gitu loh. Dari the Star di sini ada energi populer, jadi kamu makin istilahnya kalau bunga itu makin merekah ya, lagi kayak apa ya, aku pernah dengar sebuah quotes gini, bunga itu nggak mengharapkan lebah untuk datang ke bunga. Bunga itu blooming, bunga itu merekah, bunga itu tumbuh subur, baru lebah yang akan datang. Dan posisi kamu seperti itu. Kamu fokus on yourself, kamu fokus sama diri kamu sendiri, dan kamu akhirnya ngeraih full potential kamu istilahnya kayak blooming, kamu benar-benar lagi merasa beautiful inside and out. Di situ akan ada yang ngedeket, bakalan ada beberapa orang juga yang dekat. Di situ aku ngelihatnya kamu mempunyai sebuah kekuatan di mana di pendirian, di prinsip, di diri kamu sendiri. Di situ akhirnya kamu mendapatkan opportunity atau peluang-peluang dari seseorang, atau ditawarkan oleh seseorang, ditawarkan sama keadaan untuk memulai sesuatu yang baru gitu. Seru ya. Terus aku lihat di sini ada energy the Fool. Okay, 10 of Wands. What else do I need to know? Ya, aku lihat kamu bakal lebih stabil lagi, berdiri tegap. Yang artinya, walaupun ini kita ngomongin soal percintaan, kamu bakalan aman-aman aja. Karena dari dirimu sendiri ada kekuatan luar biasa. Gitu. Oke? Aku bakalan lihat dulu satu-satu per minggunya. Di minggu pertama ada apa untuk orang-orang yang pilih the red ribbon? What will happen to them in the first week? Ada the Ten of Pentacle, ada keberuntungan. Jadi ini ada sebuah keberuntungan yang akan terjadi sama dirimu di percintaan. Kalau kamu nanya keberuntungannya apa, di bagian apa, ini macam-macam ya, karena yang ini general reading. Jadi kamu tergantung sama apa yang kamu ekspektasikan, apa yang kamu harapin sih sebenarnya.
What happened to them in the first week? Ada pergerakan yang lumayan cepat ya untuk meraih sesuatu, dan di sini kalau aku lihatnya ada kalau kamu feminine, kamu bakal dealing sama seseorang dengan energi water sign, Pisces, Scorpio, Cancer. Tapi juga ada yang energinya sama kayak kamu, ada earth, ada air. Kalau kita ngomongin soal zodiak, cek summarizingnya. Kalau aku ngomongin soal zodiak, soalnya setiap orang itu punya kecocokan masing-masing sama chartnya. Terus dari the King of Cups di sini, kalau ngomongnya cepet-cepet, maaf ya, karena ini seru. Kalau dari the King of Cups di sini, kalau kamu feminine, ada seseorang yang ada di hati kamu yang lumayan dominan, dan di sini pergerakan sebenarnya saran dari aku untuk tidak menggebu-gebu soal hal itu. Kalau misal kalian adalah maskulin, ada seseorang yang menempatkan dirimu paling prioritas di sini. Ada understanding yang cukup luar biasa, ada pengertian yang cukup luar biasa dari pasangan. Kalau kamu adalah sosok yang punya pasangan, ini pasangan kamu bakal lebih memahami dirimu. Pengertian banget. Tapi kalau kalian jomblo, di sini ada seseorang yang memahami dirimu banget, gitu. Kita lihat peluang ya. Peluang apa yang akan terjadi di minggu pertama? Peluang yang terjadi di minggu pertama. Ada Six of Wands, kamu akan berada di situasi di mana orang-orang sekitar supportive. Ini bisa keluarga yang supportive atau keluarga dia yang supportive, atau bahkan lingkungan pertemanan dia yang supportive, lingkungan pertemanan kamu yang supportive. Dan di sini di Six of Wands kalian bertemu di level yang sama, yang artinya ini kita bukan soal ngomongin soal material things saja ya, tapi banyak aspek yang kamu kayak bisa memiliki sebuah mirror, jadi kayak mirroring each other, tapi kayak kamu itu melihat di titik yang sama, kamu melihat dia dengan sudut pandang yang sangat mengerti, dia juga melihat dari dirimu sudut pandang yang sangat mengerti, dan ini kayak bekerja sama bareng-bareng. Kalau aku lihat di sini ada the Six of Wands, soalnya kestabilan yang dipunya dalam suatu hubungan bukan hanya dari satu orang aja, gitu. Ini di minggu pertama. Kita lihat di minggu kedua. Apa yang akan terjadi di minggu kedua? Ada 2. Berarti you have 2 pilihan. Ada the Lovers sama Two of Pentacles, choices and option. Dua-duanya keluar. Jadi ini kartu opsi, ini kartu opsi. Ini kartu pilihan, ini kartu opsi. Jadi kalau di minggu kedua, kamu ada sebuah pilihan. Untuk yang berada di situasi yang sudah punya komitmen sama seseorang, atau kamu udah punya pacar, punya pasangan, ini ada sebuah option yang lumayan sulit untuk dipilih. Kalau yang kalian single, yang aku bilang, saat kalian blooming, yang hadir untuk kalian bukan cuma hanya satu, gitu. Dan di sini kamu akan bertemu sama seseorang yang benar-benar kayak jatuh cinta pada pandangan pertama, tapi kamu juga ada orang yang prioritas. Jadi kita bakal lihat tentang apa ya yang akan terjadi di bulan kedua. Kamu bisa dilihat sama Gemini atau Taurus, Virgo, Capricorn. Ada seseorang yang sangat mendambakan diri kamu, yang fixated tuh artinya terpaku, terpanah, terfokuskan sama diri kamu. Ada juga orang yang benar-benar datangnya karena this is romance of lifetime. Ini tuh rasanya kayak benar-benar hubungan yang romantis gitu. Untuk kalian yang maskulin, pilihan pertama kamu adalah sebuah tanggung jawab yang sudah kamu jalanin. Pilihan kedua adalah sosok orang yang memang kamu anggap the one, satu-satunya untuk dirimu. Kalau kalian adalah feminine, kalian bakal dilihat sama seseorang yang memang bisa dibilang punya segalanya, mau segalanya, walaupun dia udah punya komitmen, dia tetap
mau memiliki diri kamu. Ini untuk beberapa aja, tapi juga ada yang memang kurang puas dengan apa yang dia punya, makanya dia mau sama dirimu. Dan di sini dia basicnya karena memang passion, karena gairah, karena nafsu. Yang satu lagi lebih kayak ke seseorang yang bisa dibilang menginginkan sebuah hubungan yang romantisnya tuh kayak romantisme di film-film. Jadi yang satu benar-benar water sign banget ya, Pisces, Scorpio, Cancer. Dia lebih seperti kayak aku kuat di luar tapi aku soft banget di dalam gitu loh. Aku sangat lembut di dalam dan dia perasa banget gitu. Aku bakal lihat possibility-nya, peluangnya di minggu kedua. Peluang di minggu kedua ada 9 of Wands sama Ace of Wands. Peluang di di minggu kedua itu benar-benar ini ya, kayak banyak passion tapi juga ada defensiveness. Jadi aku ngelihatnya ada satu orang yang kamu kayak membuat batasan, ada satu orang yang benar-benar kamu mau lihat nih pertumbuhannya kemana. Jadi ini possibility-nya kita lihat di minggu ketiga. Oke? Kalian juga bisa dealing sama fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Apa yang akan terjadi di minggu ketiga? Ada Ace of Pentacles sama the Five of Cups, dan the Four of Swords. Oke. Di minggu ketiga itu ada awal mula baru yang memang orang itu atau sesuatu yang berdasarkan kamu bisa menyentuh itu, bisa melihat itu, bisa ada gitu, benar-benar sesuatu yang ada, bisa secara status ada, bisa juga secara kehadiran seseorang yang ada untuk dirimu. Dari the Ace of Pentacles terlihat sebagai prosperity, terlihat sebagai kepuasan. The Five of Cups ini ada sadness, ada remorse. The Four of Swords di sini ada recovery. Jadi ada suatu hubungan yang memang ada gonjang-ganjing tapi ada peluang. Dan di sini ada recovery, ada energi healing, ada energi ras. Jadi untuk di minggu ketiga ada sesuatu hal yang memang stabil untuk dirimu, ada yang gak stabil. Karena di situ di minggu kedua ada option. Jadi salah satu ada yang stabil, salah satu ada yang bisa dibilang ada tantangannya gitu. Oke? Jadi aku bakal lihat apa ini di minggu ketiga. Ada the High Priest, ada the Four of Cups. Kamu bisa dibilang ada yang menawarkan cinta tapi fokusnya sama sesuatu hal yang kamu inginkan dan tidak terlalu ingin ingin bersama sama seseorang. Karena the High Priestess ibaratkan kamu mencintai diri kamu sendiri. Di sini balik lagi ada dua opsi. Kenapa ada dua opsi? Dari pilarsnya kan ada yang hitam, ada yang putih. Jadi ada sebuah hal yang sebenarnya dari dua opsi tersebut malah membuat diri kamu balance. Jadi walaupun di sini ada sebuah permasalahan itu memberikan keseimbangan untuk diri kamu karena ada sesuatu yang lebih baik juga di situ. Oke, aku bakal lihat peluangnya karena di sini ada Four of Cups. Sebenarnya yang tadi aku bilang ada sebuah tawaran percintaan tapi kamu juga tidak terlalu open, tidak terlalu terbuka untuk itu. Peluang di minggu ketiga. Ada Two of Wands, ada planning tentang masa depan, tapi di sini aku ngelihatnya kamu memang fokus sama masa depan kamu sendiri. Kamu bakalan memilih sesuatu hal yang lebih stabil di sini. Stabil udah stabil. Jadi kamu tidak akan mengusik dan tidak akan ngoyo ya tentang aku mau cinta yang gini. Yang penting stabil gitu keinginan kamu. Dari di minggu ketiga. Di minggu ketiga berarti walaupun ada opsi, kamu tetap akan condong ke satu pilihan.
Kita lihat di minggu keempat ada apa ya. Ada yang kepo, ada Knight of Swords, ada drama, ada sebuah huru-hara yang terjadi. Dari The Four of Pentacles ada sebuah energi di mana kamu benar-benar menjaga diri kamu banget. Ada The Tower, Duar. Lalu ada The Nine of Cups, ada Wish. Jadi aku ngelihatnya ada destruction, ada transformasi, ada pola pikir yang akan terbuka di sini karena aku ngelihatnya dari The Knight of Swords terus ada The Tower, berarti memang ada sebuah hal yang akan kamu ketahui. Ini akan sangat mengguncang, akan sangat membuat diri kamu kaget. Dari The Four of Pentacles di sini aku ngelihatnya karena ini kamu ngerasanya stabil, kamu percaya apa yang kamu percayai, ada sesuatu hal yang terjadi, akhirnya kamu membuat kayak, loh kok beda sama kayak yang pikirin ya gitu loh. Nah habis The Tower ini ada Nine of Cups. Jadi ya udah mau gimana lagi, aku harus tenang, aku harus benar-benar bisa menjaga diri aku dengan akhirnya aku memiliki banyak opsi. Jadi kamu lebih bisa terbuka lagi, membuat peluang lagi untuk hal-hal lain datang ke dalam hidup kamu. Cuman aku bakalan lihat nanti konfirmasinya, tapi aku lihat di sini dulu. Ada forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Ini untuk kalian yang masih bertahan di hubungan yang memang sudah harusnya kamu lepasin. Kamu harus bisa memaafkan dan belajar dari sebuah hubungan yang memang untuk dirimu udah tidak oke lagi. Di sini ada worth waiting for, divine timing is at work in your love life. Jadi percaya sama yang di atas, percaya sama waktunya. Finance and career, financial issues are a factor in your love life right now. Untuk saat ini isu-isunya masih di sekitaran finansial dan karir. Aku bakal konfirmasi tentang apa yang akan terjadi di minggu keempat dan outcome-nya seperti apa. Ada The Queen of Cups, ada The Devil, sama ada The Knight of Wands. Ini kayak vortex ya artinya. Kalau The Devil itu kalau kamu ada di kumparan yang sama, itu aja. Kalau kamu dealing sama seseorang dengan energi yang egonya besar, bisa dibilang it's a toxic relationship. Aku masih ada di kumparan itu. Tapi di sini dari The Tower kayak memang diguncangkan sama yang di atas, sama alam semesta agar sadar, you need to get out from this situation. Gitu, kamu harus keluar dari situasi ini. Cuman dari The Queen of Cups, kamu ada yang menempatkan kamu di prioritas, tapi di sini juga empati kamu akan lebih kerasa lagi. Dari The Knight of Wands di sini emosional yang akan kurang stabil. Cuman dari The Devil ini kamu punya pilihan. Pilihannya kamu keluar dari situasi yang drama atau kamu mau stay, itu konsekuensi tanggung sendiri. Oke? Dan di sini aku ngelihatnya bakal lebih tahu prioritas mana yang harus kamu fokusin, mana yang enggak. Karena dari financial and career di situ kamu benar-benar bisa, yang aku bilang, dari The High Priest di sini kelihatan kamu bakalan fokusnya sama diri kamu sendiri. Oke? Saran untuk kamu, jika kamu berada di situasi yang penuh dengan drama, pause a moment. Jadi butuh waktu untuk istirahat. Di sini harus ada istirahat dan harus bisa fokus ke achievement. Apa yang ingin kamu raih? Harapan kamu apa? Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, kamu bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kamu mau request, boleh silakan di komen. Dan aku sangat berterima kasih kalau kamu mau like, comment, dan subscribe dan share. See you next reading. Bye. Halo semuanya, untuk yang pilih The White Ribbon. Jadi aku akan bacakan tentang energi kamu saat ini, major energi yang akan terjadi, dan per minggu itu ada apa. Okay? Spirit guide, angel, divine power, what like God. And God says, I'm releasing my ego so I can speak the truth, give information and protection to see through people who pick the white star or the white ribbon. Their current energy right now.
kebanyakan. Ada Ace of Cups, ada awal baru tentang percintaan. Berarti Ace of Cups di sini ada cinta ya, yang aku lihat. Dari saat ini juga kamu penuh dengan cinta. Ada water sign, Pisces, Scorpio, Cancer. Di sini ada air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Di sini ada earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Aku ngeliat kamu ada opsi di sini. Tapi dari the Five of Swords tidak dipungkiri juga pernah kemarin ada sebuah konflik atau misunderstanding atau salah paham tentang percintaan. Terus kalau aku lihat di sini dari Two of Pentacles, kamu sudah menjalani soal percintaan lumayan panjang ya. Jadi kayak menunggu juga udah lama, kenal sama seseorang juga udah lama. Kalau di sini dari the Five of Swords aku juga ngelihat permasalahannya berdasarkan ego masing-masing sih. Jadi aku bakalan lihat tentang energi di bulan November. Major energi di bulan November apa? Oke? Spirit guide, angel, divine power, red light guiding us. I will say my best, I can speak the truth, give permission and protection to say through people. The white ribbon, tell me about their love life in the month of November. Hey, ada the star, ada the king of ocean atau the emperor, ada the king of pentacle, sama ada the magician. Ini lumayan strong ya di sini energinya. Kamu manifestasikan sesuatu hal yang kamu inginkan. Dari the star kan ada harapan, ada manifestasi. Kamu buat harapan kamu dulu lalu memanifestasikannya. Di sini kamu juga bakal lebih bisa stabil lagi, lebih galak lagi. Dari sini aku ngeliat kamu bisa deal sama Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, but also kamu bisa deal sama Virgo and Gemini. Aku ngeliat di sini kalau tentang isu yang besar ya, yang aku lihat, jika kamu feminine, kamu bakalan dealing sama seseorang yang lumayan bisa mendominasi diri kamu. Dan di sini orangnya cukup bisa dibilang getol banget ya untuk sama kamu. Getol tuh dalam arti want to control everything, mau mengatur semuanya. Karena yang aku lihat di sini ada proses healing. Dari healing ada harapan, dari harapan ada sebuah planning, dari planning ada manifestasi. Makanya kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang kamu berhak untuk mendapatkan itu di percintaan di bulan November. Tapi kalau kamu adalah sosok orang yang maskulin, kamu benar-benar akan fokus sama seseorang yang lumayan populer di lingkungan kamu. Atau kamu fokus sama seseorang yang lumayan banyak nih yang suka gitu. Oke, aku bakal lihat energi per minggunya ada apa. Minggu pertama untuk yang pilih white ribbon di percintaan ada the Queen of Pentacles dan Two of Wands. Di minggu pertama di sini ada sebuah vision, harapan, ada kindness. Jadi aku ngelihat kamu ada di posisi nyaman banget dan kamu akan diberikan perhatian yang luar biasa banget. Dari Two of Wands di sini aku ngelihatnya ada vision about the future. Jadi kamu juga akan melihat segala sesuatu udah berdasarkan bukan saat ini aja, tapi ke masa depan. Dari Two of Wands juga ngomongin soal kestabilan sama. Jadi di minggu pertama kamu nyaman dan stabil banget di percintaan. Aku bakal lihat ya konfirmasinya dari deadline. Cuman kalau di sini yang punya pasangan, kamu bakalan bisa lebih berkomitmen lagi. Dia juga bakal lebih komitmen lagi. Tapi kalau misalnya yang single, di sini kamu benar-benar tidak terlalu pusingin soal percintaannya, aku lihat ya. Di minggu pertama untuk yang pilih white ribbon ada Justice sama Ten of Swords. Di sini kamu akan keluar dari sebuah energi di mana itu ekspektasi yang membelenggu. Jadi kamu akan lepas dari sebuah ekspektasi. Dan dari Justice di sini ada sebuah keadilan dan keseimbangan lagi. Jadi dari the Ten of Swords aku ngelihatnya di sini ada sebuah siklus yang ending. Jika siklus yang ending ini udah pasti pakai tantangan dulu. Jadi emang ada sebuah tantangan di minggu pertama, tapi ini untuk menyelesaikan sebuah
siklus yang harusnya berakhir. Kalau ngomongin soal siklus itu kita kayak gini loh. Misalnya ya, kita berada di situasi yang sendiri terus. Siklus itu pasti harus berhenti. Harus kita bersama-sama seseorang. Tapi saat siklus itu harus berhenti, itu ada sebuah ujian dulu. Ujiannya buat kita siap nggak untuk bisa sama seseorang. Contohnya kayak gitu. Oke? Aku bakal lihat peluang di minggu pertama. Ada the Knight of Swords. Oke. Ini peluangnya sebenarnya lebih kayak ketantangan ya. Jadi gini, kamu bakalan ditantang tentang isu-isu dari masa lalu. Kalau misalnya kamu masih terjerumus tentang hal-hal di masa lalu yang memang merugikan dirimu, ini bakalan balik lagi ke square one. Jadi bakalan balik lagi ke titik start awal. Oke, jadi itu hati-hati sama tantangannya. Untuk kita lihat yang kedua ya, minggu kedua. Ada the Five of Pentacles, abandonment. Ada the World. Jadi aku ngelihatnya memang lagi nyaman sama diri sendiri. Akhirnya kayak kamu buat sebuah kubah atau sebuah nest sarang untuk diri kamu sendiri. Jadi agak sulit untuk dimasuki orang lain. Karena di sini aku ngelihatnya kamu ngerasa ada sebuah perubahan yang kamu nggak siap untuk hadapi. Dari the Five of Pentacles di sini ada abandonment, ada rasa untuk ditinggalkan atau meninggalkan. Jadi ini kan vice versa. Ini bisa energi kamu yang meninggalkan atau yang ditinggalkan. Dari the World di sini ada sebuah regeneration, tapi yang aku bilang kamu nyaman akhirnya membuat energi healing kamu sendiri. The regeneration itu ibaratkan kayak luka, sembuhnya cuma semalam gitu. Dari the World soalnya langsung abis the Five of Pentacles, siklusnya langsung ending and new beginning datang. Oke, aku bakalan lihat love life-nya, konfirmasinya di minggu kedua. Aku ngelihat di sini juga ada kamu kalau dalam situasi you both feel hurt kalau di minggu kedua. Tapi kalau kamu masih jomblo atau masih single, di sini aku ngelihatnya peluangnya ada, tapi kamu nggak mau keluar dari sangkar. Tuh, ada peluang, ada the Fool. Di sini harus ada sebuah perubahan, dan di sini ada perubahan transformasi yang luar biasa ya. Kalau misalnya ini juga yang namanya death, itu apa yang harus kamu lakukan untuk bisa mendapatkan situasi yang kamu inginkan di percintaan. Di sini kamu harus bisa lebih optimis lagi. Karena kalau the Fool ibaratkan there's someone, ada seseorang yang untuk dirimu, setia untuk dirimu, tapi kamu nggak ngelihat gitu loh. Dari the Fool di sini aku ngelihatnya juga ada awal mula baru, tapi tolong coba dengerin orang-orang sekitar. Karena di sini aku melihatnya kadang-kadang kamu terlalu ngeliat ke atas. Kadang-kadang kita memang orang ini punya itu, aku juga pengen. Tapi kita harus juga lihat realita. Nah, orang lain, orang sekitar itu adalah realita kita, cerminan kita. Dari the Fool udah pasti kamu vitalitasnya akan semakin besar lagi untuk soal percintaan. Jadi energi kamu kayak lagi bunga baru mekar gitu. Yang pertama lagi bloomingnya, lagi mekar-mekarnya, dan ini baru mekar gitu. Kalau saat baru mekar memang yang datang itu kayak tantangan. Oke. Aku bakalan lihat peluangnya di minggu kedua. Peluang di minggu kedua ada apa? Ada Page of Swords, ada komunikasi baru sama seseorang. Aku dari tadi fokusnya sama orang yang memang bisa dibilang earth sign-nya besar banget ya. Taurus, Virgo, Capricorn, tapi juga ada Scorpio, ada Libra. Tapi kalau misalnya ngomongin soal zodiak, birth chart-nya diingat ya, dilihat dulu. Terus kalau aku lihat di sini ada kesetiaan sebenarnya yang harusnya kamu lihat di minggu kedua dari seseorang. Oke. Di minggu ketiga ada apa? Oke. Ada Four of Swords sama ada Two of Swords. Di sini ada kepasifan, dari ini recovery, akhirnya kamu kayak diem aja, nggak melakukan apa-apa, yang artinya nggak bertindak
ngapa-ngapain juga. Dari the Four of Swords soalnya energi istirahat, energi healing, energi istirahat, dan kamu bakalan mendapatkan banyak ilham saat kamu sedang diam. Dan di the Tower of Swords di sini ada crossroad. Istilahnya dari soal mentally, kepala, intuisi itu agak bertolak belakang ya di sini. Jadi ini permasalahan di logika. Di minggu ketiga di sini ada sebuah tantangan di percintaan, di masalahnya rationality. Jadi ada sesuatu hal yang tidak sesuai sama feeling kamu. But kalau ngomongin soal recovery, ada istirahat, lagi pasif banget ini. Jadi ada bingung juga, ada yang bingung karena ada 2 pilihan. Oke, aku bakal lihat tentang apa ini. Ada yang lagi move on di minggu ketiga ini move on. Ini Four of Swords, ada angka 4, 2 kali ada Four of Pentacles. Jadi ini ngomongin soal kamunya nyari kestabilan, stability dan struktur. Dan ini aku bakalan lihat diri kamu lebih lebih kayak menutup, soalnya fokusnya ke masa lalu. Ini ada juga yang move on, tapi masih bawa memories, jadi masih bawa kenangan, jadi akan sulit untuk moving on kalau yang lagi berusaha untuk moving on. Aku harus jujur ya. Aku bakal lihat tentang peluang di minggu ketiga. Peluang percintaannya ada the devil, ada seseorang yang ngawasin kamu banget. Ini yang aku lihat memang sosoknya lebih tua daripada kamu. Dia lebih, bisa dibilang lebih dewasa, tapi lebih obsesif, lebih posesif juga. Dan di sini orang ini memang ada sebuah, entah dia marah, entah dia passion yang terlalu besar, tidak bisa mendapatkan diri kamu, akhirnya dia kayak memendam sebuah emosi ya. Aku melihatnya seperti itu. Just be careful aja. Oke, minggu keempat ada Ace of Swords, ada sebuah komunikasi, dan ada the Tower. Oke, you both have Tower di sini. Ada sebuah komunikasi yang tidak terduga. Kamu nggak nunggu ini, kamu nggak ekspektasi ini datang tiba-tiba. Jadi, kamu bakalan cari tahu ini apa ya? What is this? Ada the Sun. Oke. Ada sesuatu yang terjadi, ini lumayan mengagetkan, tapi abis ini ada sebuah kebahagiaan, dan aku ngelihatnya kamu akan benar-benar jalan ke the future, takdir. Tapi lagi-lagi energi kamu masih pasif, jadi aku ngelihatnya dari kamu pun tidak ada energi getol untuk mencari pasangan di bulan November karena pasif banget. Aku mengerti mungkin lagi fokus ke pekerjaan, tapi di sini ada sebuah kebahagiaan. Tapi ini ke Desember nih datangnya dari the Sun di sini. Aku lihat di sini juga ada the Six of Wands. Orang-orang sekitar bakalan ngebantu kamu saat ada the Tower moment ini datang. Oke, aku bakal lihat peluangnya. Peluang untuk timbul di minggu keempat. Ada death, ada sebuah perubahan, transformasi yang luar biasa. Jadi aku bakal lihat dari sini dulu. Ada make the effort, great love is worth taking a step you're ready to take. Yang aku bilang, kalau misal kamu pengen mendapatkan sebuah percintaan yang kamu inginkan, ya kamu harus punya effort, harus punya usaha. Dari the religious factor, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Jadi ada sebuah spiritual path atau awakening yang harus kamu jalanin dulu. Karena di sini kalau religious factor bukan hanya faktor soal keyakinan yang beda ya, tapi juga soal jalan kehidupan atau jalan awakening yang beda-beda antara kamu sama dia. Cuman di sini you deserve love, you are lovable. Saat kamu memahami diri kamu deserve mendapatkan sebuah cinta yang harusnya kamu dapatkan, di sini akan lebih mudah lagi untuk bisa dapetin itu. Aku bakal lihat outcome-nya. I need 2 card.
ada the Four of Wands. Dari tadi aku ngelihatnya untuk yang pilih the white ribbon di sini isunya adalah sebuah kestabilan. Saat kamu stabil, kamu tidak akan berada di energi stuck. Nah, outcome-nya akan ada seseorang dari masa lalu yang datang ke dalam hidup kamu. Bisa energi masa lalu, tapi juga ada past life ya. Past life itu seseorang yang belum kamu kenal, tapi udah kayak ngerasa kenal banget gitu loh. Ada rasa nostalgia di sini, dan aku ngeliatnya di sini apa yang kamu mau akan diberikan. Kamu juga ada hubungan sama seseorang yang beda umur. Dari the Four of Wands di sini, kamu mempunyai kestabilan untuk ke jenjang berikutnya. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga membantu. Kalau misalnya kamu suka, kamu boleh like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa share. Kalau misalnya kamu mau dibuatkan ini secara personal dan kamu mau tahu lebih lanjut tentang hal ini dan memang dikhususkan untuk kamu, kamu bisa book personal reading, linknya ada di bawah dan nomornya ada di bawah. Kalau misalnya dan aku jadi ngeblank. Aku sangat berterima kasih kalau misalnya kalian mau like, comment, dan subscribe. See you in the next reading. Bye. Halo semua untuk yang pilih the blue ribbon. Jadi aku akan bacakan tentang energi kamu dulu, major energi di bulan November, dan setiap minggu tuh ada apa. Oke? Jadi kalau kamu mau dibuatkan sesuai sama diri kamu secara personal, kamu bisa buat personal reading ya. Jadi ini adalah energi kamu saat ini. Spirit guide, energy, divine power, what like God in medicine. Someone who makes us can speak the truth, give information and protection to us through people who pick the blue ribbon. Tell me about their current energy right now. 3 cards. Ada the Ten of Pentacles, lagi ada keberuntungan, terutama soal finansial. Kamu lagi aman sebenarnya finansialnya, cukup. Ada the Chariot, fokus ke karir. Ada pergerakan soal goal hidup juga, lagi fokus sama goal hidup. Goal hidup tuh kayak kamu punya keinginan tentang ini, tentang itu, lagi fokus ke situ. Ada pekerjaan juga yang kamu lakukan, ada project, ada beberapa pekerjaan malah untuk beberapa dari kalian. Dari the High Priest di sini, aku ngelihat kamu lagi nyaman sama keyakinan. Ada wisdom, tapi juga ada open minded ya. Kamu terbuka sama opportunity, terbuka sama peluang. Saat kamu lagi terbuka, ini peluang untuk mendapatkan apapun lebih banyak lagi. Jadi kalau misalnya aku lihat di sini dari kedewasaan dari dirimu, juga akhirnya alam semesta alam semesta akhirnya memberikan kamu, karena kamu udah sadar kalau misalnya kamu tuh sosok orang yang bisa mendapatkan banyak rezeki asal kamunya terbuka gitu. Di sini aku ngelihatnya orang-orang yang cukup bisa balance dari the movement dari chart ini. Aku ngelihat ada energi Cancer, ada energi Pisces, Taurus, Libra, and then Aries, Virgo, Capricorn. Oke, cek sama risingnya. Kalau ngomongin soal zodiak, tell me about the people who pick the blue ribbon love life in the month of November. Jadi di bulan November ada Eight of Pentacles, ada achievement, ada the Five of Wands, competition, ada Three of Swords. Oke. Yang aku lihat di sini ada the Wheel of Fortune sebagai major energinya. Kamu bisa dulu sama Sagittarius, Cancer, Pisces. Ada sebuah keberuntungan di percintaan. Dari the Eight of Pentacles ada sesuatu hal yang kamu raih, cuman ada sebuah kompetisi yang akhirnya kamu ngerasa aduh nggak sesuai nih sama aku. Ada heartache, ada healing energi juga di sini. Dari energi sakit hati ini ada sebuah energi healing. Tapi dari the Three of Swords, tidak dipungkiri kalian bisa dealing in third party situation. Kalau kalian baru di channel aku, third party situation itu apa? Kamu berada di situasi yang bukan hanya antara kamu dan dia, tapi ada kamu, dia, dan dia. Dianya ada 2. Ada yang seperti itu. Dari the Five of Wands, aku ngeliatnya di sini ada konflik
bisa dibilang berdasarkan prinsip. Jadi prinsip kamu sama prinsip dia beda, dan di sini akhirnya membuat cekcok. Tapi abis itu dari The Wheel of Fortune di sini, karena memang sebuah takdir kamu harus menghadapi ini, hidup kamu akan lebih berwarna lagi di pertengahan sampai ke akhir November. Oke, aku bakal lihat di setiap bulan ada apa. Di bulan pertama untuk orang-orang yang pilih The Blue Ribbon, what will happen to their love life in the first week? Oke, di sini ada the Five of Pentacles, ada abandonment. Jadi dari 5 ini, 5 Pentacle ini aku lihat ada sebuah perubahan, transformasi, challenge, tantangan. Tantangannya di mana? Di kehadiran. Jadi kalau misalnya kamu berharap orang itu hadir, tapi pas orang itu hadir kamunya yang gak hadir, sama aja. Contoh, aku minta kamu datang, paksa, datang, ya udah dia datang, tapi karena di kamu paksa, akhirnya juga setengah hati. Tapi saat dia datang, kamu malah fokus sama kerjaan atau fokus sama handphone kamu, sama aja kan. Nah di situ loh. Jadi kadang-kadang kita meminta sesuatu hal yang belum kita sanggupi, belum mampu kita sanggupi. Jadi harus sadar sama diri sendiri. Contohnya seperti itu, karena ini soal kehadiran. Jadi dia merasa kamu pun mengabaikan dia, kamu pun ngerasa dia mengabaikan kamu gitu. Dia merasa kamu juga mengabaikan dia, sama-sama kayak gitu perasaan hal itu. Ini untuk yang berada di situasi yang sudah berhubungan. Tapi kalau kalian yang jomblo di sini atau yang single, kalian merasakan ada sebuah momen di mana kamu kesepian di minggu pertama. Jadi kita lihat konfirmasinya ya. What will happen to them in the first week? Ada Five of Swords. There's a lot of five in here. Banyak challenge untuk dirimu, banyak perubahan untuk dirimu. Dari Five of Swords di sini juga aku ngelihatnya kadang-kadang kita tuh salah kalau jumping into conclusion. Kita salah dalam mengambil kesimpulan. What will happen? Jadi komunikasi harus bagus ya. Latih skill komunikasi kamu. What will happen? Apa yang akan terjadi di minggu pertama dari Five of Pentacles ini apa? Ada 3. Ada The Sun, ada Two of Wands. Oke. Sebenarnya ada sebuah hal positif kalau kita mau ngelihatnya dari sisi positif. Tapi kalau kamu ngelihatnya dari sisi negatif, itu akan selalu jadi negatif. Sebenarnya nggak ada apa-apa. There's nothing wrong sebenarnya. Cuman karena otak kita aja gitu. Dari The Two of Wands di sini sebenarnya harus bisa ngelihat in the big picture. Yang aku bilang tadi, saat kamu ngelihat situasi, ngelihatnya bukan hanya dari sudut pandang mata kamu aja. Coba cerminin gitu. Aku bakal lihat peluangnya ya. Di minggu pertama peluangnya ada The Six of Pentacles. Ini kita ngomongin soal kemampuan kita saat memberikan juga sih. Saat kamu memberikan kamu ekspektasi untuk mendapatkan sebuah perhatian, tapi kamu bisa gak memberikan perhatian yang sama gitu loh. Oke? Aku bakalan lihat ke minggu kedua. What will happen to the people who pick the blue ribbon in the second week? Minggu kedua ada apa? Oke. Ada the Three of Cups. Ini having fun, selebrasi. Ada sebuah celebration, entah ada party, entah ada pertemuan yang lumayan bisa membahagiakan diri kamu. Ini bisa sama teman-teman, bisa perkumpulan di sini di minggu kedua. So, aku bakal konfirmasi. Ada Death, ada sebuah transformasi, sama ada Emperor. Oke, di sini kamu bakalan healing sama energi. Ada challenge, tantangan. Abis tantangan ada sebuah perubahan, dan di situ kamu akan lebih bahagia lagi. Di minggu kedua ada sebuah kebahagiaan dari sebuah pertemuan. Dari Death di sini kamu bisa di-link sama Scorpio atau kamu bisa di-link sama Aries. Jadi
Ada dua kemungkinan karena ada Three of Cups yang tadi aku bilang, kamu dealing in the third party situation. If you are pokoknya yang satu dealing sama energi Scorpio, yang satu bisa dealing sama energi Aries, yang satu bisa dealing sama orang yang misterius, yang gak peduli sekitar, yang peduli sama diri sendiri, egois, lebih seperti private orangnya. Yang satu lagi dealing sama orang yang memang pasti gitu. Energi The Emperor, kuat orangnya, powerful, but also ini ngomongin soal ada orang yang berubah nih. Contoh saat kamu terbiasa untuk mengabaikan seseorang, contohnya ini ada satu sih yang kayak gini, kamu mengabaikan seseorang, orang itu akan melakukan sebuah perubahan yang tadinya dia care banget sama kamu, akhirnya berubah sikapnya gitu, jadi lebih tahu realita. Oke? Ini bisa vice versa. Tapi kalau misalnya dari Three of Cups, majornya di minggu kedua ada sebuah kebahagiaan dan selebrasi. Peluangnya ada apa? Peluangnya ada Page of Wands sama ada The Queen of Swords. Peluangnya tergantung sama sikap. Saat kamu sikapnya open up, positif, itu kan jadi positif. Tapi kalau misalnya kamu sikapnya kayak Queen of Swords yang kayak berani buat perang, kayak ready buat perang, kamu kayak ekspektasi buat sebuah hal yang peperangan gitu loh. Jadi tergantung dari sikap kita sih sebenarnya. Jadi peluangnya adalah di sini ada Page of Wands, ada sebuah keharmonisan, kebahagiaan, dan ngerasa kayak happy aja, kayak anak kecil lagi bahagia. Ada juga yang flat. Aku bakal lihat ke minggu ketiga. Di minggu ketiga ada Two of Cups, ada partnership, ada berhubungan sama seseorang, bahkan komitmen. Nah, dari komitmen ini aku ngelihatnya memang sharing love, jadi sama-sama mencintai, saling menyayangi. Untuk kalian yang single, congratulations, di minggu ketiga kemungkinan kamu ada komitmen sama seseorang. Kalau misalnya kamu ada seseorang, ini memang ada komitmen yang lumayan kuat, jadi komitmennya naik level. Ada justice, ini sesuai sama apa yang kita lakukan ya. Justice itu ngomongin soal balance, ada tanggung jawab, dan ada achievement, ada kebahagiaan. Jadi di minggu ketiga ada sebuah kebahagiaan, kalian bisa deal sama Libra. Di sini juga ada tanggung jawab yang luar biasa. Jadi saat kamu berharap untuk mendapatkan pasangan, kamu juga harus tahu kamu bisa dapat tanggung jawab, bisa memikul tanggung jawab atau tidak. Cuman dari sini kamu ada kepuasan. Aku lihat peluangnya ya, karena Two of Cups sudah obvious. Di minggu ketiga kamu akan mendapatkan cinta. Dari The Nine of Swords, ini jangan sampai cuma kemudian doang, jadi buat sesaat aja komitmennya. Oke? Peluangnya sebenarnya ini pergerakannya lumayan cepat. Di minggu keempat ada The Queen of Cups, ada sensitivity, jadi saling memahami. Jadi gini, kalau misalnya kamu adalah sosok feminin, kamu akan bisa lebih memahami pasangan kamu lagi. Kamu bakalan bisa lebih merasakan apa yang dia rasakan. Dan di sini ada compassion yang luar biasa. Kalau misalnya kamu maskulin, kamu bakalan bisa lebih sensitif lagi tentang pasangan kamu, tapi pasangan kamu bakalan bisa lebih ngarahin lagi soal gimana caranya untuk membahagiakan diriku. Terus di sini aku ngelihatnya Queen of Cups emang cinta ya, cinta yang banyak banget, cuman jangan sampai overwhelm, jangan sampai tumpah-tumpahan cintanya. Tumpah-tumpahan itu dalam arti saat cintanya too much, kadang-kadang emosionalnya juga too much gitu. Oke, di minggu keempat ini ada sebuah keharmonisan, kebahagiaan, ada sebuah selebrasi dari sekitar juga, teman-teman dan keluarga juga suportif. Ini soal percintaan kamu benar-benar di support sama keluarga. Dan aku bakal lihat peluangnya ya, karena ini oke banget, positif banget di minggu keempat. Ada The Eight of Pentacle sama The Five of Pentacle. Ini ada 5 lagi ya. Kamu banyak banget 5-nya ya.
semua 5 keluar. Ini soal kehadiran lagi. Balik lagi, saat kamu berharap untuk mendapatkan sebuah komitmen, kamu juga harus engage. Harus ada engage itu bukan pertunangan ya, tapi kayak kamu harus benar-benar hadir. Kehadiran tuh harus ada, kehadiran fisik tuh harus ada gitu loh. Jadi kayak misal aku mau pacaran tapi kamunya juga mut-mutan, ya sama aja. Dari the Eight of Pentacle di sini, karena memang fokusnya ya, banyak dari kalian fokus ke pekerjaan. Jangan sampai kamu mau memulai suatu hubungan tapi kamunya juga, kaget aku, kamunya juga gak siap gitu. Okay? Ada romance feeling, your feeling are real and worth exploring. Jadi perasaan kamu juga sebenarnya tulus, dan kamu juga harus lebih ngeh lagi sama perasaan dirimu. Terus dari the calling of your soulmate, your prayers, affirmation, and visualization help to bring you together. Jadi doa, afirmasi, visualisasikan tentang mendapatkan seseorang yang memang kamu butuhkan. Di situ akan diberikan. Ada past life relationship. You have known each other before. Kamu bakalan dealing sama seseorang dari masa lalu atau orang yang mempunyai past life relationship. Past life relationship itu ibaratkan kamu saat ini belum kenal nih, tapi sudah punya hubungan di kehidupan sebelumnya. Aku bakal lihat outcome. Ada the Five of Wands, banyak banget angka 5 ya untuk dirimu. Ini pelajaran untuk diri sendiri, change, challenge, freedom. Jadi tantangan itu datangnya kadang dari diri sendiri. Harus growing, harus tumbuh. Terus kalau misalnya aku ngeliatnya di sini, jangan membuat sesuatu yang kayak kita creating konflik. Jadi saat kita memang yang mulai sebuah konflik, kita harus bisa selesaikan. Kalau ada masalah, langsung selesaiin. Dan dari Three of Pentacles di sini, aku ngelihatnya kamu akan ada pertemuan sama seseorang, tapi tidak akan hanya berdua. Akan ada seseorang yang memang tidak sesuai sama ekspektasi kamu, tapi ini sebenarnya yang kamu butuhkan, karena dari tangan yang di atas. Oke? Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, kamu bisa book personal reading. Linknya di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu mau like, comment, dan subscribe, aku sangat berterima kasih. Jangan lupa share. Kalau mau request boleh komen di bawah. See you in the next reading. Bye.